lihat contoh soal ya. Kita bikin pakai metode jajar genjang dengan sebuah soal di sini. Jadi kita tahu arah vektor ABC masih sama kayak soal tadi. Vektor A itu arahnya ke arah utara, kita lihat. Vektor B itu arahnya ke arah kanan. Vektor C serong kiri atas gitu ya. Kita disuruh cari resultan dari min B plus C. Ingat ya, min B plus C ini ada dalam kurung ya. Berarti kalau min B plus C ini sama aja dengan min B ditambah dengan min C gitu ya. Kita lihat udah ketemu pangkalnya di sini gitu ya, udah ada tempat kerjanya. Kita disuruh menggunakan metode jajar genjang. Tapi hati-hati, ini min B tambah min C. Mau nggak mau kok min B tambah min C, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita bikin dulu vektor min B sama vektor min C. Karena ini masih B dan C. Kalau min B min C artinya anggaplah min B kita buat, berarti dari sini dengan besar yang sama, tapi arahnya berbeda ya. Karena kan B arah kanan, berarti min B itu arah ke kiri, tapi besarnya sama ya. Kurang bagus, maaf. Nah, gitu ya. Tapi dia punya besar yang sama. Oke, jadi ini kita anggap aja adalah vektor min B. Oke, paham? Nah, sekarang kita mau cari vektor min C. Karena C itu arah ke sini, kita lihat. Berarti min C itu arah berlawanan, tapi dengan besar yang sama. Arah berlawanan, tapi besar yang sama. Nah, gini ya. Nah, kelihatan ya? Oke, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya adalah ingat kita mau menggunakan metode jajar genjang ya. Ini min C ya tadi ya. Ini vektor min C. Oke, kita menggunakan metode jajar genjang adalah langkahnya adalah kita buat vektor-vektor sejajar dengan min B dan juga min C. Kita bikin min C dulu ya. Min C kita bikin sejajar dari ujung dari min B. Kita bikin sejajar, vektor sejajar seperti ini ya. Nah, sejajar. Ingat, sejajar itu punya besar dan arah yang sama ya. Nah, ini efek sejajar, besar arah sama. Kemudian kita bikin vektor sejajar dari, ini min C juga dong ya. Karena kalau kita perhatikan arahnya sama, besarnya sama. Kita bikin vektor yang sejajar dengan min B. Ini ya, sejajar ya. Kita lihat, ini. Oke, set, gitu ya. Maaf gambarnya agak jelek ya. Anggap sejajar, set. Punya besar dan arah yang sama. Maka resultan itu didapatkan dari titik pangkal di mana kedua vektor bertemu ke perpotongan dari dua buah vektor sejajar. Ini kan yang warna biru kita bikin vektor sejajar di sini. Yang warna merah yang min C ini kita bikin vektornya di sini. Jadi kayak jajar genjang kan kelihatan. Dari pangkal kita tarik garis ke perpotongan dua buah vektor sejajar tadi. Maka ini yang dinamakan sebagai resultannya ini nih. Ya. Jadi seperti itu gambarnya. Maka dari itu bisa bayangkan kan kalau lebih dari 3 vektor bagaimana kalau pakai cara jajar genjang, hampir mustahil. Sebenarnya bisa dibikin satu-satu, tapi itu setengah mati nanti. Jadi maka dari itu kenapa metode jajar genjang ini itu cuman paling bisa dipakai kalau misalnya maksimum 2 buah vektor. Kita nggak bisa menggunakan metode jajar genjang kalau misalnya lebih dari 2 vektor. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal yang berkaitan dengan penentuan resultan vektor dengan metode segitiga dan poligon ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada sebuah segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F, di mana anggap AB itu adalah vektor A. Jadi kalau kita lihat AB, kita garis saja dulu sini ya. Ini adalah vektor A. Dan BC adalah vektor B. Jadi BC itu, jadi AB kita kasih warna merah aja seperti ini. Supaya kita semua bisa melihat jelas gitu ya. Dan BC itu adalah vektor B kita. Berarti begini ya. Set. Oke. BC ada vektor B. Maka tuliskan setiap vektor garis di bawah ini. Dari ada A sampai E gitu ya.
dalam wujud vektor A dan vektor B, gitu ya. Oke, nah ini namanya penentuan vektor. Langkah pertama kalau kita ingin cari penentuan vektor ada tahapnya supaya kita nggak taruh gambar lama-lama. Tahap pertama adalah kita cari dulu rutenya. Oke, rutenya. Kemudian langkah kedua adalah gini. Pas waktu kita udah dapat arah rute, kalau misalnya searah rute, kita kasih tanda positif vektornya. Kalau berlawanan rute, itu kasih tanda negatif vektornya. Jadi ambil contoh seperti ini nih. Kita mau cari vektor AC. Ingat ya cara penentuan vektor gimana ya? Dari AC. AC itu kan berarti garisnya ini ya. Kita mau cari AC ini nih. Jadi kita kasih warna hijau aja AC. Set, ini AC ya. Ingat cara penentuan vektor karena vektor A dan juga vektor C itu sini kebetulan udah beritu. Bisa langsung kita tag garis. Ini AC. Kita mau cari vektor AC yang warna hijau ini dalam bentuk A dan B. Sebenarnya langsung kelihatan. Kita bikin dulu rutenya. Gimana caranya kita dari A ke C, di mana rutenya harus melalui dua vektor yang sudah diketahui, yaitu A dan B. Rutenya begini dong. Kita pakai A rutenya seperti ini. Set. Ya kan? Dari A ke B dulu, dari B ke C dulu. Lihat tandanya. Kalau misalnya searah rute, vektor kasih tanda positif. Kalau lawan rute kasih tanda negatif. Berarti kita mau dari A ke C. Di mana ke C itu pertama kali dia lewatin AB. Searah nggak dia? Searah. Oh, oke. A. Positif ya. Terus B. B-nya searah juga nggak? Oh, searah. Terus B. Nah, ini. Jadi AC itu sebenarnya adalah A tambah B. Jadi nggak perlu kita pusing-pusing mikirnya. Jadi poin pentingnya itu adalah ini. Oke, sekarang kita misal mau cari AF. Kita tarik garis dulu AF ya. Misal AF kita kasih warna kuning. Dari A ke F. A ke F ini seperti ini. Ini. Kita kasih warna merah aja ya. AF. Tapi kita mau cari AF itu dalam bentuk A ke B gitu ya. Bingung nggak? Bingung dong. Gimana caranya kita cari AF? Kita ikutin rutenya aja. Gimana caranya dari A ke F? Rutenya. Kalau kita ngikutin arah rute dari A ke F, perhatikan baik-baik, kita B-nya di sini aja ya. Kalau kita lihat yang bagian B, A ke F itu kalau kita ikutin rute, kita cari rute dulu ya. Kita mau dari A ke F. A ke B dulu. Setelah A ke B, B ke C dulu. Setelah B ke C dulu, C ke P dulu. Oke. Setelah C ke P dulu, P ke F. Betul nggak? Jadi, untuk dari A ke F adalah A lewatin B, B lewatin C, C lewatin P lewatin F. Betul nggak? Nah, sekarang aturan kesamaan yang kita udah pelajari sebelumnya harus kalian tahu. AB kita tahu tadi adalah A. Oke, ingat ya arahnya gini ya. Arah rutenya dari A ke F itu berarti rutenya gini. Set, 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 set. Gitu ya. Betul ya, rutenya begini. Set. Jadi cari dulu rutenya. Rutenya jangan rute pakai garis dia ya, nggak akan nemu dong ya. Kenapa nggak pakai rute ini aja kak ya? Gimana cara nemunya? Karena kan kita nggak tahu ini vektornya apa gitu ya. Jadi maka dari itu kita pakai rute di mana ada vektor yang sudah diketahui. Oke? Nah, A. AB itu A ya. Ditambah dengan BC itu apa? BC itu ada B gitu ya. Nah, CP apa? Nah, sekarang CP itu sama AB panjangnya sama nggak kok pada segi 6? CP itu sama dengan AB. Cuman karena dia C ke P berarti kan arahnya dari sini ke arah ke kiri kan. Sedangkan AB itu arahnya ke kanan. Berarti vektor CP di sini kok kalian perhatikan baik-baik. CP di sini itu kan kalau arahnya seperti ini kan sama aja dengan min A kan. Ya enggak? Ditambah dengan min A ya. Ditambah PF itu kalau kita perhatikan PF sama CP sama nggak? Sama.
Kalau kita perhatikan baik-baik, PF sama CP sama. Nah, ini berarti juga min A. Berarti tambah lagi dengan min A. Nah, bisa coret kan ini? Berarti kita akan dapat AF itu sebenarnya apa? AF itu sebenarnya adalah vektor B kurang vektor A. Nah, betul ya? Kalau kita perhatikan ini simple ya sebenarnya ya. Jadi metode kesamaan vektor itu penting di sini. Jadi semua metode yang udah kita pelajari di video-video sebelumnya ketarik lagi ke sini. Nah, sekarang coba kita lihat yang bagian C ya. Ya, bagian C di sini kita harus mencari AE. Oke, AE. Lihat AE, gambarnya di mana? Oh, AE ini. Oke. Kita lihat AE ya. Oke, AE kita gambar seperti ini. Kita kasih warna biru aja ya, AE. Warna kuning deh ya, supaya agak sedikit lebih jelas. Ini dia. Ini adalah vektor AE yang warna kuning. Nah, tentukan masalah rute yang kita mau cari. Gimana caranya dari A ke E? Pakai rute di mana vektor yang sudah kita ketahui. Tadi AF udah kita tahu ya. FE tahu nggak vektornya apa? Tahu, FE sama BEC kan sama. Boleh nggak ditulis bahwa vektor AE, perhatikan baik-baik, vektor AE itu sama aja dengan AF ditambah dengan vektor FE. Rutenya ya, lihat rutenya ya. Boleh? AF tadi kita udah tahu, B min A. Ditambah dengan vektor si FE. Vektor FE apa? Kok kita perhatikan FE sama BE sama nggak? FE sama BC sama nggak? Sama kan? Kok kita perhatikan FE sama BC itu sama. Ini adalah vektor B. Betul nggak? Berarti ditambah lagi dengan B. Dapatnya adalah 2B minus A. Nah, nggak sesusah yang diperkirakan ya. Oke, nah sekarang coba kita cari untuk masalah D sama E. Kalau kita lihat ya. D sama E kita hitungan yang lebih itu aja lagi. Kita lihat baik-baik untuk yang vektor berikutnya, yang D. Oke, kita bikin dulu seperti ini. Oke, vektor D. Oke, kita mau cari AD kurang DC. Oke, jadi kita cari dulu AD ya. Ada baiknya ya. Pelan-pelan aja. AD. Gimana rute dari A supaya ke D? Rutenya ya, jangan AD ya. Sebenarnya sih boleh aja. Bisa langsung. Boleh nggak AD itu ditulis sebagai AP ditambah dengan PD? Boleh nggak? Boleh ya? Boleh kan? AD itu adalah AP ditambah dengan PD. Ingat ya, rutenya. Tahu nggak bahwa AP itu sama kan dengan vektor B? Nah, karena ini segi 6 beraturan, sama dengan vektor B. Nah, gitu ya. Kita juga tahu bahwa PD itu juga sama dengan vektor B, gitu ya. Ini juga sama, B. Berarti sebenarnya AD itu bisa kita tulis sebagai vektor B ditambah dengan vektor B, 2B. Betul nggak? Nah, gitu ya. Jadi rute yang paling penting ya. Kemudian kita menggunakan metode kesamaan. Oke, sekarang kita disuruh cari DC lagi ya. DC, sekarang pikirkan DC. Lihat. DC ya, kalau kita perhatikan DC itu kan sama aja dengan kebalikan dari AF kan. Kalau kita perhatikan betul nggak DC itu sama aja dengan min dari AF. Karena vektor AF, kalau kita perhatikan, itu sama CD itu sejajar. Lihat, bagian sini sama bagian sini sama. Maka karena si AF itu arahnya ke atas, sedangkan kita akan mau cari DC arahnya ke bawah. Otomatis minusnya dong. AF tadi kita udah tahu B min A.
Berarti kalau misalnya DC adalah minus dari vektor B kurang A. Artinya A minus B. Nah, berarti kita bisa dapat nggak vektor AD kurang vektor DC itu apa? Bisa dong? 2B kurang A kurang B. Gitu ya. Kita akan dapat 2B min atau min. Plus ya, 2B min B. Jadi 3B kan? Minus A. Nah, nggak susah kan? Oke, sekarang kita lihat yang bagian terakhir. Oke, kita lihat yang bagian terakhir. Di sini kita mau mencari vektor AP kurang CE. AP kurang CE. AP minus CE. Jadi kita cari dulu AP. Pelan-pelan, rutenya aja. Kita lihat AP. AP itu apa? Tadi AP itu B ya, kita sepakat ya. Kalau kita perhatikan AP itu sama dengan vektor B, sama dengan vektor BC. AP itu punya besar dan arah yang sama dengan BC. Berarti AP itu adalah si B. Oke, kita mau cari vektor CE. Coba pikirkan dari C ke E pakai jalur mana? C ke E, jalur mana? Nggak usah kita garisin ya. CE. CE berarti C ke D dulu. Kemudian ditambah dengan D ke E. Oke, sekarang kita lihat. C ke D itu sama nggak dengan AF? Tadi kita udah diskusin ya. DC itu ada min AF. Berarti CD itu AF kan? CD itu sama dengan vektor AF. DE, kalau kita perhatikan, DE itu kan sama AB sama. Cuman beda arah doang. Kalau AB itu adalah vektor A, maka DE adalah vektor min A. Kok bisa? Ya, karena kan arahnya ke sini ya kalau DE ya. Nah, ini min A. Betul? Berarti bisa kita tulis sebagai min A. Betul? AF tadi kita udah tahu. AF itu apa? AF itu adalah B min A. B min A min lagi dengan A. Jadi kita akan dapat B min 2A. Nah, jadi cuma 2 poin ini aja untuk mengerjakan bentuk-bentuk resultan yang wujudnya gambar seperti ini. Rute. Jadi kita datain rute mana. Pokoknya rutenya itu sebisa mungkin di bagian dimana kita sudah tahu vektornya apa.